Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Sejarah. Inilah kisah syahid yang penuh pengorbanan dan keteguhan iman tentang cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mendapatkan kain kafan dari malaikat Jibril. Mari kita saksikan perjalanan heroik Sayyidina Husain yang meninggalkan jejak keberanian dan kesetiaan yang abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua cucu yang sangat dicintainya, yaitu putra dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Nama Hasan dan Husain dipilih oleh Rasulullah sendiri. Setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, putri bungsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah, Fatimah Az-Zahra, diberkati dengan kelahiran putra pertama yang diberi nama Hasan. Setahun kemudian, lahirlah adiknya yang dikenal sebagai Husain. Nama dari dua putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra ini adalah pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya, sang ayah menamainya Hurban. Namun, kemudian nama tersebut diganti menjadi Hasan. Begitu pula dengan Husain yang awalnya diberi nama Hurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi nama Hasan dan Husain. Dikutip dari buku 150 Kisah Ali bin Abi Thalib oleh Ahmad Abdul Al-Tahtawi, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengganti nama untuk kedua cucunya ini. Ketika putra pertamanya lahir, Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa anaknya diberi nama Hurban. Ali bin Abi Thalib menceritakan, ketika Hasan lahir, saya memberinya nama Hurban. Namun, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan bertanya, dengan apa kamu menamainya? Saya menjawab, Hurban. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyetujuinya dan berkata, tidak, namanya adalah Hasan. Nama yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang akhirnya dipilih. Kemudian saat putra kedua Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra lahir, Rasulullah pula yang memberikan namanya. Awalnya Ali bin Abi Thalib kembali mencoba menamai anak keduanya dengan nama Hurban. Namun lagi-lagi mendapat penolakan dari sang ayah mertua. Tatkala Husain lahir, aku pun menamainya Hurban. Lalu Rasulullah datang dan berkata, mana anakmu? Berikan kepadaku. Dengan apa kau menamainya? Hurban, jawabku. Rupanya Nabi kembali tidak setuju. Beliau lantas berkata, tidak, namanya adalah Husain. Hal serupa juga kembali terulang kala Muhsin lahir. Putra ketiga, Sayyidina Ali ini kembali diberi nama Hurban, namun diganti oleh Rasulullah dengan nama Muhsin. Ketika Muhsin lahir, aku pun kembali menamainya Hurban. Lalu Rasulullah datang dan berkata, berikan anakmu kepadaku. Dengan apa engkau menamainya? Hurban, kataku. Lagi-lagi Nabi tidak setuju. Beliau lantas berkata, tidak, namanya adalah Muhsin. Kemudian beliau berkata, aku menamai mereka dengan nama anak Harun, Syabar, Syabir, Musyabir. Dalam riwayat lain, Sayyidina Ali juga berkata, saya adalah orang yang menyukai perang, maka ketika Hasan lahir saya ingin menamainya Hurban. Muhsin adalah calon bayi yang dikandung Fatimah Az-Zahra. Ia disebutkan meninggal karena keguguran. Kemudian Fatimah Az-Zahra kembali hamil dan melahirkan dua putri, yakni Zainab Al-Kubra dan Ummu Kultsum Al-Kubra. Ketika Hasan dan Husain masih kecil, Rasulullah sering memeluk dan bercanda dengannya. Dikisahkan, suatu hari Rasulullah pernah sujud dalam salat, tiba-tiba Hasan datang dan menaiki punggungnya. Selama Sayyidina Hasan di atas punggungnya, beliau tidak bangkit dari sujudnya. Ini menjadi tanda kasih sayang yang ditunjukkan kakek kepada sang cucu. Hasan adalah cucu pertama Rasulullah yang lahir pada pertengahan Ramadan tahun 3 Hijriah. Dalam cerita yang disampaikan, malaikat Jibril membawa kain kafan dari surga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang terdekatnya. Mereka yang menerima kain kafan tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istrinya Khadijah radhiyallahu anha, putrinya Fatimah Az-Zahra, menantunya Ali bin Abi Thalib, dan cucunya Sayyidina Hasan. Pada cerita tersebut, cucu Rasulullah yang bernama Husain tidak menerima kain kafan tersebut, meskipun Husain adalah saudara dari Hasan. Hasan dan Husain adalah putra dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Alasan mengapa Sayyidina Husain tidak mendapatkan kain kafan dari Jibril adalah karena beliau meninggal sebagai syahid, tewas dalam medan perang. Berikut adalah kisahnya.
Sayyidina Husain menghadapi ujian kehidupan yang sangat berat dengan penuh kesabaran. Dia kehilangan orang-orang tersayangnya satu persatu. Kakaknya, Hasan bin Ali, meninggal sebagai syuhada. Kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat karena sakit. Ibunya juga meninggal karena sakit. Sedangkan ayahnya, Ali bin Abi Thalib, tewas dibunuh saat sedang melaksanakan salat subuh. Sayyidina Husain adalah seseorang yang tidak menyetujui kepemimpinan Yazid bin Muawiyah yang saat itu diangkat sebagai khalifah. Kaum muslim merasa marah dan tidak suka kepada Yazid karena reputasinya sebagai sosok yang korup, peminum keras, serta hobi menyenangkan diri dengan hiburan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti bermain dengan kera dan anjing-anjingnya. Yazid mendapatkan kedudukan tersebut karena mewarisi jabatan dari ayahnya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun, penunjukan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Makkah, Sayyidina Husain menerima banyak surat dukungan dari penduduk Kufah. Mereka meminta Sayyidina Husain, yang saat itu berada di Madinah, untuk datang ke Kufah dan menerima penobatan sebagai khalifah. Akibat ketidaksetiaannya kepada Yazid, cucu Rasulullah tersebut tidak bersedia bersumpah setia kepada Yazid. Sayyidina Husain kemudian mengutus saudara sepupunya, Muslim bin Aqil, ke Kufah untuk menjadi dutanya atau wakilnya dan tinggal bersama orang-orang yang paling setia di Kufah. Muslim bin Aqil akhirnya tinggal bersama Al-Mukhtar. Ketika kedatangannya diketahui, rakyat Kufah berkumpul di sekitar rumah Al-Mukhtar untuk bertemu Muslim bin Aqil yang diharapkan akan membawa pemerintahan Islam. Namun, sayangnya, itu ternyata hanya kepalsuan semata. Sayyidina Husain tetap teguh pada keputusannya untuk pergi ke Kufah. Saat mencapai daerah Bathnur Rumah, ia mengirim surat kepada penduduk Kufah untuk memberitahu mereka bahwa sudah sampai di Bathnur Rumah. Beliau mengutus Qais bin Mashar as-Saidawi, namun sayangnya Qais tertangkap dan dibunuh oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Meskipun demikian, Sayyidina Husain melanjutkan perjalanannya hingga tiba di Zarud. Saat dalam perjalanan, Sayyidina Husain mendapatkan berita tentang kematian Muslim bin Aqil, Hani bin Urwah, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh para penduduk Kufah. Setelah mengetahui hal tersebut, Sayyidina Husain memutuskan untuk pulang. Namun, menurut Al-Akhbar At-Tiwal, orang-orang dari keluarga Bani Aqil berkata, "Bagi kami, hidup tanpa Muslim bin Aqil tidak memiliki makna. Kami tidak akan kembali sampai kami mati." Mendengar ucapan itu, Sayyidina Husain merespons dengan, "Lantas, apa artinya hidup bagiku setelah mereka mati?" Akhirnya, ia melanjutkan perjalanannya sambil memperbolehkan rombongannya untuk memilih antara pulang atau tetap bersamanya. Ketika mereka tiba di Zubalah, mereka bertemu dengan Umar bin Sa'ad dan Ibnul As'ad yang membawa surat dari Muslim bin Aqil. Surat tersebut berisi pemberitahuan tentang ketidakpedulian penduduk Kufah terhadap nasibnya. Pada tanggal 2 Muharram 61 Hijriah, Sayyidina Husain berhasil tiba di Karbala, meskipun sempat dihadang oleh Al-Hurru bin Yazid At-Tamimi atas perintah Ubaidillah bin Ziyad. Ia disambut dengan sikap dingin oleh penduduk setempat yang berjumlah sekitar 100.000 orang yang sebelumnya siap untuk menyatakan janji setia kepada Sayyidina Husain. Para sejarawan berpendapat bahwa rombongan Sayyidina Husain hanya berjumlah 72 orang yang terdiri dari 32 orang prajurit berkuda dan 40 orang pejalan kaki. Selebihnya, mereka adalah anak-anak dan perempuan. Jumlah tersebut tentunya tidak seimbang, sehingga membuat Sayyidina Husain kalah. Diceritakan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, pada 10 Muharram pasukan Ubaidillah bin Ziyad membuat kepala Sayyidina Husain berdarah karena dipukul dengan pedang. Luka kepalanya tersebut kemudian Sayyidina Husain balut dengan merobek kain jubahnya. Kala itu, ada juga yang melepaskan panah ke lehernya, namun Sayyidina Husain masih bertahan hidup. Dia memegangi lehernya sambil berjalan menuju sungai karena merasa kehausan. Namun, pasukan yang mengelilinginya tidak memperbolehkan Sayyidina Husain untuk minum. Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa Sina bin Anas bin Amr Nakhai adalah orang yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombak. Kemudian ia menggol leher Sayyidina Husain dan menyerahkan kepala Sayyidina Husain kepada Khawali bin Yazid. Terkait waktu terbunuhnya Sayyidina Husain masih menjadi perdebatan para ulama. Namun, mayoritas menguatkan bahwa Sayyidina Husain wafat pada hari Asyura bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Hal ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani
yang menyebut bahwa umur Sayyidina Husain saat wafat ialah 56 tahun. Dikutip dari buku Mahar Bidadari Surga oleh Rizm Aizid, menjelaskan kematian syahid seperti yang terjadi pada Sayyidina Husain. Kaum muslim yang meninggal di medan perang dan berjuang tanpa maksud tertentu sudah termasuk pada jihad fisabilillah. Sehingga, seseorang yang mati syahid jenazahnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu diberi kain kafan, dan tidak perlu disalatkan. Cukuplah bagi mereka yang mati syahid dikuburkan saja, dengan pakaian lengkap yang dipakainya ketika berjihad fisabilillah. Wafatnya Sayyidina Husain adalah alasan mengapa beliau menjadi cucu Nabi Muhammad SAW yang tidak mendapatkan kain kafan dari malaikat Jibril. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Sahabat hikmah sejarah. Dalam peringatan akan keberanian Sayyidina Husain, mari kita renungkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam menghadapi tantangan zaman. Semoga kisahnya menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap teguh dalam iman dan mengabdi pada kebenaran, sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi